Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, perkenalkan, nama saya Bahtiar Ilham Prayoga, panggilan Bahtiar, asal Klaten, Jawa Tengah. Awal mula saya tertarik ingin masuk pondok, yakni berkenaan tentang bahwa sebenarnya ketertarikan ini dimulai ketika sebelum masa SMA. Jadi pengen masuk pondok itu waktu jenjang SMA-nya, bukan jenjang setelah SMA-nya. Tapi qadarullah, Allah menetapkan kejadian seperti ini setelah SMA baru bisa mondok. Kemudian ketertarikan mondok ini berasal dari ketika saya melihat di masa-masa muda masih banyak sekali teman-teman di luar sana, anak-anak pemuda di luar sana itu yang enggak mengetahui tentang hukum syariat Islam sangat jauh sekali. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Kita mau beribadah di dunia ini, kalau nggak tahu tata caranya, nggak tahu hukumnya, kita mau gimana itu? Ketertarikan saya ketika mondok seperti itu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui tentang hukum Islam, tentang fikih, tentang akidah, tentang akhlak. Itu banyak sekali yang tidak kita ketahui. Kemudian saya tertarik mondok, alhamdulillah bisa mondok setelah lulus SMA. Moto hidup saya ambil dari salah satu seorang yang saya kagumi, yakni ustadz saya, yakni tentang berjalanlah tapi jangan kamu sampai berhenti dan jangan sampai kamu itu kencang lari, akan tetapi berjalanlah dengan penuh kehati-hatian supaya kamu tetap dalam keistiqomahan. Jadi kita mungkin sangat menggebu-gebu ketika beribadah, mungkin sangat semangat sekali beribadah, tapi ketika dia kendor pasti dia akan jatuh, akan berhenti. Tapi kalau kita bisa istiqomah, bisa menjalankan ibadah itu dengan pelan-pelan, penuh kehati-hatian, yang buruk itu dialihkan, yang buruk itu ditinggalkan, maka insya Allah ketika orang sudah istiqomah, pasti orang itu ikhlas. Tapi orang ikhlas itu belum tentu istiqomah. Peran untuk memperjuangkan dinul Islam saya ambil, yakni saya ingin menjadi guru TPA minimal. Setelah menjadi guru TPA, saya insya Allah ingin mengambil peran di kayak ibaratnya kayak DKM atau marbot masjidnya. Kemudian yang pengen saya kembangkan adalah di masyarakat saya itu masih kurang sekali tentang agama, bahkan awam sekali. Makanya saya pengen mengambil peran di situ, dan mungkin salah satu orang yang baru mondok di desa saya itu baru saya pribadi. Jadi ibaratnya saya ingin memperjuangkan di situ, masih pada nggak tahu semuanya tentang permasalahan seperti ini, permasalahan tentang gimana di syariat Islam yang benar itu gimana, masih sangat awam sekali. Maka cita-cita saya yang tertinggi di situ, ingin memperjuangkan, pengen dakwah di masyarakat saya sendiri, supaya ketika saya udah dakwah di masyarakat dah pantas, kemudian baru keluar kemudian dakwah yang lainnya. Kalau kita mau lingkup yang lebih kecil sendiri, keluarga saya sendiri, dakwah di keluarga saya sendiri, kemudian baru dakwah ke masyarakat. Insya Allah yang saya inginkan ketika cita-cita itu tercapai, ya ini adanya rumah dakwah
yang dimana di situ bisa menampung siapa yang pengen belajar ilmu agama, siapa yang belajar pengen fikih, pengen akidah, pengen yang lainnya tentang syariat agama Islam, maka insya Allah bisa di situ. Cita untuk orang tua ya, insya Allah. Kita lihat kalau orang tua itu memperjuangkannya bukan dari apa-apa, sejak lahir. Orang tua, seorang ibu melahirkan anaknya saja itu sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua sampai membiayai sampai ini, sampai detik ini, sampai bisa membesarkan kita sampai detik ini kan udah luar biasa. Apalagi banyak sekali yang orang tua limpahkan kepada kita, yang diperjuangkan oleh orang tua kepada kita. Jangan sampai kita ingkar, jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama itu, saya mengucapkan Masya Allah ya, jazakumullah khairan katsira kepada orang tua saya sendiri, bahwa sudah banyak perjuangan yang beliau lakukan kepada saya. Semoga keluarga saya, bapak ibu saya tetap diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap dalam keistiqomahnya. Kemudian untuk ustadz saya yang selalu membimbing saya, insyaallah saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas semua bimbingannya, atas semua, mungkin saya banyak tingkahnya, banyak rewelnya, banyak nakalnya, yang mohon dimaklumi. Semoga selalu dijaga oleh Allah, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian mungkin sedikit penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, itu karena kekurangan saya pribadi, itu karena bodohnya saya pribadi. Apabila ada baiknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.